Unilever adalah perusahaan multinasional yang berkantor pusat di Rotterdam, Belanda, dan London, Inggris. Unilever adalah produsen barang rumah tangga ketiga terbesar setelah P&G dan Nestle. Unilever memproduksi makanan, minuman, pembersih, dan juga perawatan tubuh. Saat ini, Unilever merupakan salah satu perusahaan paling tua di dunia yang masih beroperasi dan menjual produknya lebih dari 190 negara. Tujuan dan nilai Unilever ada 4. Yang pertama, selalu bekerja dengan integritas. Unilever selalu berpedoman teguh dengan integritas yang dimiliki oleh perusahaannya dan menghormati orang sekitar, organisasi, dan lingkungan yang terlibat dalam bisnis Unilever itu sendiri. Yang kedua, berkomitmen untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh bisnis Unilever terhadap lingkungan sekitarnya. Selain itu, Unilever juga berkomitmen untuk berusaha mencapai tujuan jangka panjang untuk menciptakan bisnis yang berkelanjutan. Yang ketiga, menetapkan aspirasi. Unilever ingin memberikan aspirasi kepada masyarakat pada saat menjalankan bisnisnya. Hal ini sejalan dengan kode etik yang dimiliki oleh Unilever yang mengatur standar operasional yang harus dipatuhi oleh semua orang di Unilever. Kode etik ini juga mendukung pendekatan Unilever terhadap tata kelola dan tanggung jawab perusahaan. Yang keempat, bekerja sama dengan orang lain. Unilever memiliki 11 prinsip kode etik yang mencakup integritas dari tanggung jawab bisnis terkait karyawan, konsumen, dan lingkungan. Terdapat beberapa prinsip-prinsip yang dijalankan oleh perusahaan Unilever sendiri. Yang pertama, ada standar perilaku. Perusahaan Unilever menjalankan bisnis dengan jujur, berintegritas, dan terbuka. Yang kedua, mematuhi hukum. Unilever dan karyawannya diharuskan untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku di tempat mereka bekerja. Yang ketiga, tentang karyawan. Unilever berkomitmen untuk menciptakan lapangan kerja yang mempromosikan keberagaman serta menghormati hak asasi manusia. Yang keempat itu berhubungan dengan konsumen. Prinsip ini mendorong perusahaan Unilever untuk menciptakan produk dengan harga dan kualitas yang tepat. Yang kelima ada pemegang saham. Yang keenam ada mitra bisnis. Yang ketujuh itu ada keterlibatan komunitas. Nah, untuk keterlibatan komunitas ini Unilever berupaya untuk menjadi perusahaan yang terpercaya dan bertanggung jawab terhadap masyarakat. Yang kedelapan itu ada kegiatan publik. Nah, di sini perusahaan Unilever bekerja sama dengan pemerintah dan organisasi lainnya seperti asosiasi perdagangan dalam mengembangkan undang-undang. Yang kesembilan itu ada prinsip lingkungan. Perusahaan Unilever berkomitmen untuk mengelola dampak lingkungan dan mengembangkan bisnis yang berkelanjutan. Yang ke-10 itu ada prinsip inovasi. Prinsip inovasi yang dilakukan oleh Unilever yaitu memenuhi kebutuhan konsumen dan menghormati kepentingan konsumen dan masyarakat. Yang ke-11 itu adalah prinsip kompetisi. Unilever menghargai kompetisi yang adil dan mendukung pengembangan undang-undang persaingan secara tepat. Yang ke-12 itu adalah prinsip berintegritas bisnis. Unilever tidak memberi atau menerima baik secara langsung maupun tidak langsung suap atau keuntungan yang tidak layak. Yang ke-13 itu ada konflik kepentingan. Dan yang terakhir ada prinsip kepatuhan, pemantauan, dan pelaporan. Alasan memilih perusahaan Unilever yang pertama dari jumlah tenaga kerja internasional yang direkrut oleh perusahaan tersebut. Lalu yang kedua, mampu menaikkan pendapatan per kapita dengan negara berkembang yang otomatis mendorong pertumbuhan teknologi di negara berkembang itu sendiri. Lalu menjadi perusahaan yang dijadikan tolak ukur dari perusahaan-perusahaan lainnya dalam negeri, baik dari segi kualitas produk maupun kualitas sumber dayanya. Dan yang terakhir adalah interaksi perusahaan Unilever yang berkompetisi secara fair dengan perusahaan lain. Unilever sendiri menjadi market leader sebagai perusahaan yang memproduksi barang-barang kebutuhan
Hal ini otomatis mempengaruhi meningkatnya pendapatan per kapita dengan kapitalisasi pasar Unilever yang sangat besar, yaitu senilai 323 triliun rupiah. Manfaat bekerja di Unilever yang pertama yaitu perusahaan Unilever sendiri yang sudah mendunia, di mana telah beroperasi sebanyak kurang lebih 190 negara di dunia, dan perusahaan ini juga mengklaim bahwa sebanyak 2,5 miliar penduduk di dunia telah menggunakan produk Unilever. Selain itu, jika bekerja di Unilever sendiri, terdapat program tentang global career, yang artinya ketika kita berada di 3 tahun pertama di perusahaan, kita dimungkinkan memperoleh pengalaman bekerja di luar negeri, sehingga hal tersebut mungkin mampu menumbuhkan soft skill kita ketika bekerja di perusahaan besar. Kemudian yang ketiga adalah tentang fleksibilitas. Di Unilever sendiri menerapkan program Fun Vitality, yang artinya para pekerja dapat berada di lingkungan yang sesuai hobinya, sehingga para pekerja pun dapat nyaman dan senang karena dapat berada di lingkungan di mana teman-teman pekerjanya adalah orang yang memiliki hobi yang sama dengannya. Terdapat beberapa hal yang dapat ditiru dari perusahaan Unilever. Perusahaan Unilever memiliki berbagai program pelatihan untuk karyawannya. Pelatihan-pelatihan ini bertujuan agar dapat mengembangkan skill-skill karyawannya sehingga perusahaan dapat menjadi lebih baik. Perusahaan Unilever juga memiliki program yang bernama Unilever's Future Leaders, di mana melalui program ini perusahaan Unilever melakukan rekrutmen. Mahasiswa yang baru saja lulus ataupun tidak dapat melakukan atau dapat bergabung melalui program ini. Program ini memberikan kesempatan atau peluang yang menantang kepada setiap peserta untuk bisa menjadi pemimpin bisnis. Kemudian, perusahaan Unilever juga tidak membedakan setiap karyawannya. Perusahaan Unilever mengerti bahwa setiap karyawan mempunyai latar belakang yang berbeda, mempunyai cara berpikir yang berbeda, tapi mempunyai tujuan yang sama. Oleh karena itu, perusahaan Unilever memberikan peluang yang sama kepada setiap karyawannya untuk dapat mengembangkan karirnya di dalam perusahaan. Perusahaan Unilever tidak membedakan jenis kelamin, perempuan ataupun laki-laki untuk dapat naik jabatan. Kemudian, perusahaan Unilever juga mempunyai pedoman kebijakan yang dapat mengatur karyawannya. Dalam kebijakan ini, perusahaan memberikan aturan apa yang boleh dilakukan oleh pekerja dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh pekerja. Hal ini dapat membantu perusahaan untuk mengurangi atau mencegah terjadinya konflik atas kepentingan-kepentingan pribadi. Yang kedua adalah manajemen sumber daya yang melibatkan ribuan karyawan. Diketahui bagaimana sebuah perusahaan yang memimpin begitu banyak sumber daya manusia pasti akan memiliki sistem yang baik. Yang ketiga adalah human factor handling yang sudah terstandarisasi oleh lembaga sertifikasi internasional. Perusahaan ini sudah go internasional dan sudah diakui oleh lembaga internasional bahwa Unilever sudah memenuhi standar human factor handling yang sangat baik. Tentu bisa, karena teknologi dan zaman semakin berkembang sehingga perusahaan akan memikirkan cara bagaimana dia bersaing dengan perusahaan yang lainnya. Oleh karena itu, perusahaan tersebut pasti akan mencontoh perusahaan-perusahaan yang telah baik dalam mengelola perusahaannya.